Hai guys. Wah, terakhir kali gue review itu tuh awal-awal WFH. Sekarang udah akhir WFH dan gue udah mau ngantor. Oke, kali ini gue bakal review buku berjudul Nunci. Nunci ini apa sih? Kalau dari judulnya, Nunci ini adalah rahasianya orang Korea untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Anyway, gue tuh baru suka Korea tuh tahun lalu, tahun 2019. Emang agak telat sih ya. Nah, gue tuh karena baru kenal Korea, jadi gue masih curious gitu, masih penasaran. Kenapa sih Korea tuh bisa segede ini entertainmentnya, dia tuh bisa menguasai dunia gitu. Dengan musik mereka, dengan boy group, girl group, dengan drama mereka yang keren banget, dengan makanan dan budaya mereka itu tuh udah mendunia banget sekarang, dan itu kayaknya cepet banget gitu mereka budayanya menyebar ke seluruh dunia. Makanya pas ngeliat buku ini gue penasaran, sebenarnya ada rahasia apa sih di diri orang Korea itu yang bisa menjadikan mereka sehebat sekarang ini gitu. Nah, terus jadi Nunci ini sebenarnya apa sih? Kalau di buku ini dia tuh ngejelasinnya pakai kayak case study gitu. Jadi ada pertanyaan, terus si pembaca tuh bisa ikut jawab. Nah, jadi gue jelasinnya Nunci itu apa pakai case study aja juga ya. Jadi ada suatu case study di buku ini, ceritanya katakanlah lo karyawan baru. Nah, pas lo baru masuk ke ruangan, orang-orang tuh lagi pada berkerubung, ngobrol, abis itu lo ngedenger ada yang ngelucu, tapi garing nih. Nah, lo bakal ngapain? Ada 3 pilihan nih. A. Pilihan A adalah lo nimpalin dengan jokes yang menurut lo lebih lucu. Pilihan kedua, B. Ikut ketawa bareng yang lain, walaupun jokes itu nggak lucu. Dan pilihan ketiga, C, adalah nemuin momen di mana lo bisa ngenalin diri ke orang yang lo lihat tuh paling senior di situ. Nah, kalau lo milih yang A, lo tandanya harus kerja keras nih untuk punya nunci. Kalau lo milih B, tandanya lo udah cukup bisa ngelihat keadaan. Nah, kalau lo milih yang C, selamat, lo adalah nunci ninja. Gue sendiri ngedefinisiin nunci itu kayak street smart kali ya. Gimana lo bisa ngelakuin sesuatu yang taktikal, yang bakal menguntungkan lo dan menghindarkan lo kena social embarrassment. Kayak tadi, kalau lo milih nimpalin jokes yang lebih lucu, lo bakal kena social embarrassment, men. Lo anak baru tapi so asik gitu. Kalau lo milih ketawa bareng yang lain, lo nggak kena social embarrassment sih, tapi lo juga nggak untung apa-apa. Lo bakal tetap jadi orang asing di sana. Tapi kalau lo nemuin momen yang tepat buat kenalin diri ke orang yang lo lihat paling senior di situ, nah itu tuh cara yang cerdas dan bakal menguntungkan lo, karena lo berpotensi dikenalkan ke orang-orang lain tanpa lo harus jabat tangan satu-satu ke orang-orang di situ. Ini mungkin sering terjadi sama orang baru di tempat kerja baru kali ya. Kalau lo terlalu fokus sama diri sendiri, lo malah anxious, kelihatannya gugup gitu. Tapi coba deh lo lebih banyak merhatiin sekitar, lebih peka, pasti ketemu deh momen harus bertindak apa dan mengatakan apa. Nunci ini beda sama empati ya. Kalau empati itu kan lo nempatin diri lo di sepatu orang lain. Kalau nunci ini lebih kayak geser pandangan lo dikit aja. Atau cari sudut pandang lain dan lo berusaha ngeliat situasi itu as a whole. Bukan cuma dari sudut pandang satu orang doang. Jadinya kalau empati itu kan bisa sangat subjektif dan berpotensi ngebuat tindakan apapun terasa benar. Kayak misalnya perampok. Perampok udah 3 hari nggak makan. Ya make sense sebenarnya dia ngerampok. Atau misalnya pacar lo bentak lo di tempat umum dan bikin lo malu. Tapi lo inget pacar lo punya masalah emosional, jadi lo maklumin dia. Nah, kalau nunci ini tuh lebih objektif. Dia ngeliatnya ya situasi sosial secara umum, secara keseluruhan, bukan satu sudut pandang tertentu. Jadi kalau menurut nunci ya, perampok tetap aja salah. Dan pacar lo juga tetap aja salah, walaupun dia punya masalah emosional, tapi nggak seharusnya dia ngebentak lo di tempat umum juga. Nunci ini juga udah dari kecil diajarin di Korea sana. Kayak misalnya nih, lo lagi ngantri di McD bareng adik lo yang masih umur 5 tahun. Terus antriannya panjang banget.
Nah, adek lo mulai rewel, ngeluh lapar, terus mukul-mukul kaki lo inget lo punya onigiri di tas, dan mungkin lo akan bilang, kasihan, ini makan onigiri dulu ya. Sementara kalau orang Korea yang ngajarin Nanci, dia nggak akan ngasih onigiri itu, dia bakal bilang ke anak yang nangis itu, emangnya kamu satu-satunya yang lapar? Dan bilang, ya nak, semua orang di antrian ini juga lapar gitu. Selain diajarin sama orang tuanya, Nunci ini juga diajarin sama guru-guru di sekolah dasar di Korea sana. Misalnya kalau di Korea mau bikin prakarya nih besok, gurunya tuh cuma bakal bilang, besok kita bakal bikin prakarya membuat anyaman dari bambu. Udah, dia cuma ngasih tahu itu doang, besok bakal bikin anyaman dari bambu. Nah, dia nggak bakal ngasih tahu kalau kalian selain bawa anyaman dari bambu, kalian juga harus bawa gunting, lem, dan sebagainya. Itu tuh biarin si anaknya aja yang menganalisis dia bakal butuh bahan apa aja sih untuk bikin prakarya itu. Mungkin kalau di Indonesia enggak ya, gurunya tuh bakal ngelis satu-satu, bikin rincian, kamu harus bawa gunting, bawa lem, bawa selotip. Tapi kalau di Korea itu tuh ya jadi tanggung jawab anaknya, biarin anaknya yang mikir dan tanggung jawab. Jadi dia tahu tindakan dia itu nanti bakal ngasih konsekuensi apa. Untuk anak yang kritis, dia bakal nyari tahu di internet untuk bikin anyaman butuh apa aja, dan dia bakal bawa lengkap buat prakarya besok, dan dia sukses bikin anyaman bambu. Tapi untuk mereka yang kurang nuncinya, nah dia bakal cuma bawa anyaman bambu doang. Akhirnya pas besoknya dia kayak bingung, teman-temannya kok pada bawa gunting, pada bawa lem, kenapa gue nggak bawa gunting sama lem ya, gimana gue kerja. Jadi di situ dia belajar untuk menerima konsekuensi atas perbuatan dia, dan itu juga ngajarin dia ke depannya berarti dia harus lebih bisa memprediksi, menganalisis keadaan. Nah, gimana sih gue praktekin nunci di tempat kerja? Sebenarnya sih ini tuh sesuatu yang gampang-gampang susah ya, dan mungkin kalau orang yang udah jago banget nuncinya, mereka nggak perlu sengaja inget cara nunci itu gimana, karena itu udah mendarah daging di dirinya gitu. Tapi kalau gue sih praktekin nunci di tempat kerja, misalnya kayak gue nanya tuh pada waktunya gitu. Kan ada tuh orang yang baru dijelasin dikit aja udah banyak nanya, padahal bakal dijelasin selanjutnya gitu. Nah kalau gue sih, gue bakal diem dulu, gue ngeliat dia bakal ngejelasin ini nggak nanti. Kalau emang sampai akhir nggak dijelasin, baru gue nanya gitu. Terus gue juga punya kemampuan untuk ngeliat siapa orang yang datang ke ruangan tanpa gue harus nengok. Misalnya waktu itu pernah CEO gue datang ke ruangan, dan pintunya tuh di belakang gue gitu kan, tapi gue bisa tahu yang masuk itu tuh CEO gue dari gue ngeliat reaksi orang-orang di depan gue gitu. Pokoknya kelihatan aja beda kalau CEO gue yang masuk atau orang lain yang masuk. Terus gue juga berusaha memahami posisi orang-orang di kantor. Posisi orang-orang di sini tuh bukan kayak dia posisinya admin, posisinya anak IT, bukan posisi yang kayak gitu. Tapi misalnya nih, lo ngeliat ada satu orang yang kerjaannya nggak becus, terus dia ngeselin, tapi kok dia nggak pernah kena masalah ya, nggak pernah kena tegur. Berarti dia punya orang dalam yang posisinya lumayan atas di company itu. Jadi lo mendingan nggak usah banyak berurusan deh sama tuh orang. Hal-hal kayak gitu sih, hal-hal kecil yang sebenarnya kalau lo punya nunci yang cepet, itu lo bisa langsung dapet, keadaannya tuh kayak gini loh di sekitar gue gitu. Cuma sebenarnya masih banyak juga sih orang-orang yang kontra dengan konsep nunci ini, karena di sini kan dibilangnya nunci ini kayak resep rahasianya orang Korea supaya bahagia dan sukses kan. Tapi kenyataannya adalah tingkat bunuh diri di Korea tuh tinggi gitu. Jadi kayak sebenarnya si nunci ini seberapa ngebantu orang Korea untuk bahagia sih. Terus banyak juga yang gak suka sama pembahasannya penulis ini. Dia basically kalau nggak salah bukan orang Korea asli, tapi dia pendatang, makanya kayak ngerasa agak dangkal sih pembahasan si nunci ini. Tapi menurut gue sih memahami suatu konsep itu nggak cukup dari baca satu buku doang ya. Jadi mungkin bukan konsep nuncinya yang salah sih, tapi ya mungkin kita emang harus lebih mendalami lagi soal apa sih sebenarnya manfaat konsep nunci ini di Korea dari buku-buku lain atau bacaan-bacaan lain, atau malah ngobrol sama orang Koreanya langsung. Jadi nggak bisa sih kita ngejudge nunci ini berguna atau enggak dari satu buku doang.
Dan menurut gue sih selama gue baca buku ini banyak banget insight dan manfaat yang gue dapetin dan bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari gue. Jadi as long as ada yang gue petik di buku ini sih, menurut gue buku ini is fine. Walaupun banyak pro kontranya, kalau kalian lihat di Goodreads juga banyak banget yang ngeritik, tapi ya oke lah, gue masih bisa dapet beberapa manfaat dari buku ini. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue bahas kali ini ya. Jadi pesan terakhir dari gue adalah terus kritis, terus membaca. Tips-tips apapun yang kalian temui di buku yang bagus bisa kalian ambil, tapi yang meragukan bisa kalian cari tahu lagi dari berbagai buku lain atau diskusi sama orang lain. Oke, bye-bye.